Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi Anda yang ingin mengerti dan memahami apa itu mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, saya tulis dulu ya. Mad jaiz munfasil versus mad wajib muttasil. Oke, mad jaiz munfasil versus mad wajib muttasil. Nah, untuk mengerti, untuk memahami ini, maka Anda harus mereview lagi materi, yaitu materi tentang mad tabi'i. Nah, ini materi mad tabi'i atau disebut juga dengan istilah mad asli. Mad tabi'i itu ditandai dengan adanya fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Jadi huruf-huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Jadi apabila ada fathah diikuti alif, maka panjangnya 2 harokat, ya, panjangnya 2 harokat. Kasroh diikuti ya sukun, panjangnya 2 harokat. Dhammah diikuti wawu sukun, panjangnya 2 harokat. Nah, ini disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Contoh yang fathah diikuti alif adalah kata malun. Nah, ma-nya hanya segitu aja panjangnya, malun. Sohibuka, kasroh diikuti ya sukun, sohibuka. Syakurun, dhammah diikuti wawu sukun, syakurun. Nah, itu panjangnya 2 harokat. Nah, kemudian kaitannya dengan mad jaiz munfasil dan wajib muttasil terbentuknya. Nah, ini definisinya ya, atau apa itu perbedaannya. Terbentuknya mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu adalah aslinya ya mad tabi'i ini. Mad tabi'i yang bagaimana? Mad tabi'i yang dia setelah adanya fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun, itu dia bertemu dengan huruf yang namanya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ya, diingat-ingat, huruf hamzah. Kita tulis di sini aja, hamzah. Nah, huruf hamzah seperti ini. Jadi apabila ada mad tabi'i diikuti hamzah, maka dia akan menjadi 2 kemungkinan. Yang pertama mad jaiz munfasil, yang kedua mad wajib muttasil. Nah, perbedaannya apa? Mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Nah, disinilah pembahasannya ya. Mad jaiz munfasil, namanya mad itu mewakili mad tabi'i. Berarti ini adalah mad tabi'i. Terus jaiz ini adalah yaitu mad tabi'i yang diikuti hamzah, tapi hamzahnya ini munfasil, terpisah. Hamzahnya terpisah, munfasil. Nah, terpisah dari apa? Tidak satu kata dengan mad tabi'i tadi. Kalau hanya fiha, maka ha ini ya, maka ha ini itu fathah diikuti alif, ini mad tabi'i kan. Terus diikuti hamzah. Hamzahnya ini hamzahnya. Nah, karena ini terpisah 2 kata gitu ya, tidak dalam satu kata, maka ini disebut mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil biasanya ditandai dengan bendera yang melengkungnya seperti ini, bendera yang melengkungnya seperti ini. Nah, ini kenapa dinamakan jaiz? Karena hukum membacanya Anda bisa milih, bisa 2 harokat ya, ini bisa 2 harokat atau 5 harokat. Sehingga kalau di sini kita praktekkan, maka bisa menjadi fiha abada.
hanya 2 harokat saja itu boleh mad jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh 5 harokat. Fiha abada, begitu. Contoh yang kasroh, allazi. Nah, ini ada kasroh diikuti ya sukun. Kasroh diikuti ya sukun itu berarti kan mat tabi'i ini. Nah, mat tabi'i ya di apa? Wakili dengan nama mat di sini. Kemudian ternyata mat tabi'i ini bertemu dengan hamzah. Nah, ini nih hamzahnya bertemu dengan hamzah. Maka ini kita lihat dulu, hamzahnya ternyata terpisah dari allazi ini, tidak satu kata. Berarti ini namanya mad jaiz. Karena terpisah dinamakan munfasil. Nah, hukum membacanya adalah 2 kemungkinan. Anda bisa membaca 2 harokat, bisa juga membaca 5 harokat. Allazi at'amahum. Nah, begitu. Zi-nya hanya 1 ayunan saja atau 2 harokat saja. Allazi at'amahum. Atau Anda bisa juga membacanya dengan 5 harokat menjadi allazi at'amahum. Nah, zi-nya 5 harokat. Kemudian yang dhammah diikuti wawu sukun. Dhammah diikuti wawu sukun, ini berarti mat tabi'i. Ternyata di belakangnya ada hamzah nih. Hamzahnya terpisah, namanya munfasil, terpisah, munfasil, terpisah. Maka ini hukum membacanya jaiz, boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Qu anfusakum. Nah, di sini 5 harokat. Boleh hanya qu anfusakum. Nah, itulah mad jaiz munfasil. Ya. Jadi mat tabi'i yang diikuti oleh hamzah, tapi hamzahnya beda kata. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Nah, sedangkan mad wajib muttasil, mat ini adalah maksudnya adalah mad tabi'i. Kemudian muttasil artinya mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 1 kata, maka membacanya wajib. Wajib bagaimana? Wajib 6 harokah. Tidak ada pilihan 2 atau 6, tapi wajib dibaca 6 harokat. Lebih panjang daripada mad jaiz munfasil. Nah, lihat nih. Wajaa bihi. Jimnya berharokat fathah. Diikuti oleh alif. Berarti mat ya, mat tabi'i. Kemudian ini diikuti oleh hamzah, berarti hamzahnya kita lihat di sini adalah dalam 1 kata. Berarti ini namanya muttasil, bersambung atau gandeng gitu ya. Nah, hamzahnya gandeng dengan mat tabi'i, berarti namanya wajib. Hukum membacanya harus 6 harokat. Ditandai dengan bendera yang bentuknya seperti ini. Jadi berbeda benderanya. Kalau wajib, maka benderanya seperti ini, agak kaku. Kemudian kalau yang jaiz, benderanya agak lunak seperti ini. Wajaa bihi 6 harokat. Yang contoh kasroh, waji'a yauma idzin. Nah, ini jim berharokat kasroh diikuti ya sukun, berarti mat. Kemudian diikuti hamzah ternyata, berarti dilihat dulu hamzahnya ternyata 1 kata alias bersambung. Maka istilah bersambung namanya muttasil, dan maka hukumnya adalah wajib 6 harokat. Maka namanya menjadi mat wajib muttasil. Terus kemudian fis-sarra'i wad-dharra'i. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, kemudian apa itu? Oh maaf, ini contohnya kok ini fathah, ini juga fathah. Berarti kurang 1 ya. Contohnya yang berharokat dhammah ya. Misalkan ada kalimat
Nah, misalkan begitu. Bisui. Nah, ini bisu, ini su sin berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, berarti mat tabi'i. Tapi ternyata ketemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah berarti menjadi, kita lihat dulu, hamzahnya satu kata gandeng. Berarti kalau hamzahnya gandeng satu kata namanya muttasil. Maka hukum membacanya adalah wajib. Wajib 6 harokat. Nah, itulah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.